Baik Bapak Ibu, kesempatan ini kita dapat pencerahan dari Pak Mada sebagai untuk penggerak pemasaran lokal, pencerahan kepada kita bersama, yaitu yang berhubungan dengan paradigma ya, budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan acara ini bisa kita ikuti bersama dan bermanfaat. Kepada Pak Mada kita persilahkan. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk sama-sama kita berdiskusi, mendengarkan, dan juga mudah-mudahan ini bisa kita terapkan baik kepada diri kita sendiri dan juga di kelas kita masing-masing. Jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa judul besarnya itu adalah budaya positif dengan menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, apa itu budaya positif, apa itu disiplin positif, ini akan menjadi tajuk ataupun materi yang akan kita bahas dan nanti kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Tentu saja Bapak Ibu, kita perlu melihat dulu bagaimana itu bisa kita terapkan dengan membangun mindset kita. Bagaimana kita bisa membangun paradigma kita tentang budaya positif. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadinya disiplin itu bisa dikaitkan dengan kontrol Bapak Ibu. Jadi kontrol guru terhadap murid. Nah, bagaimana maksudnya dengan kontrol guru terhadap murid ini? Kemudian nanti fungsi atau ilusi kontrol itu seperti apa? Bapak Ibu, ini akan kita coba bahas bersama-sama. Sekarang saya minta Bapak Ibu begini, menjelaskan ilusi kontrol ini. Kita akan coba satu simulasi nih Bapak Ibu. Kita minta misalnya Bu Nelly gitu kan, Bu Nelly itu mengepalkan satu tangannya. Tapi Bapak Ibu tolong diambil, ditulis sesuatu atau sesuatu yang berharga, atau ditulis sesuatu Bu Nelly yang menurut Bu Nelly itu sesuatu yang berharga, coba ditulis di kertas tentang benda atau tentang sesuatu yang menjadi idealisme dari Bu Nelly. Tolong ditulis satu kata atau dua kata saja, terserah Bu Nelly apa. Nanti biar kita bisa praktekkan. Kemudian saya minta Pak Jack. Kenapa? Kalau Bu Nelly tugasnya adalah menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena itu begitu penting buat Bu Nelly. Tugasnya Pak Jack adalah membujuk, boleh menghardik, boleh memarahi, menggoda, menawari, mengiming-imingi. Bagaimana caranya Bu Nelly bisa membuka apa yang ada di tangan Bu Nelly itu? Ya, coba kita mulai. Nah, saya ini orangnya nggak suka coba apa segala macam ya. Biasanya saya kasih sayur. Nah, makanan itu coba lah. Ya, sama kita aja ya. Bapak mau? Mau ya. Oh iya. Mau ya. Oke. Ya. Oh iya. Coba. Boleh dibuka? Boleh buka? Oke, silakan dibuka. Apa bacanya Pak Jack? Menghormati atau menghargai. Oke, menghormati atau menghargai. Kita kasih hapus Bapak Ibu ya. Bu Nelly kenapa mau memberikan rahasia Bu Nelly atau sesuatu yang Bu Nelly pegang gitu kepada Pak Jack? Alasannya yang pertama, itu tadi Pak Jep kan bilang kemarin kan saya pernah ngasih sayur. Oh. Jadi balas budi Pak, Ya, membalas balas jasa budi. seseorang. Ini penting Bapak Ibu, nanti kita akan pelajari. Ini semacam punishment dan reward. Iya. Ya, kita akan pelajari bagaimana itu bisa kita terapkan di kelas kita. Kemudian ini berkaitan juga dengan posisi kendali dan kontrol. Kalau kita lihat siapa yang pegang kendali dan kontrol dari dua simulasi yang tadi kita lakukan Bapak Ibu? Ayo. Iya.
Karena Pak Jack lah yang punya kendali dan kontrol, sehingga Bu Nelly akhirnya berpasrah diri mau menyerahkan ini. Inilah kita sebut dengan ilusi kontrol, Bapak Ibu. Nanti kita akan terapkan bagaimana kita di kelas dengan cara-cara seperti ini. Banyak yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu ya. Agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak itu diibaratkan, guru itu kita ibaratkan seperti petani atau seperti tukang kebun. Kalau kita menanam padi, kita pun merawat bagaimana padi itu tumbuh. Sebagai tukang kebun itu juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita akan menuntun anak bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya mereka masing-masing. Kodrat itu ada dua. Pertama kodrat alam, kedua kodrat zaman. Kodrat zaman ini disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Kalau kodrat alam, anak itu memang nanti akan seperti ini, nggak bisa juga kita ubah. Anak itu belajarnya seperti ini, bagaimana caranya kita ubah dia? Jadi seharusnya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nah, ini ilusi kontrol yang saya sebut dengan teori kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa contohnya ini? Kita sering mendisiplinkan anak, membuat anak merasa bersalah. Dengan artian kita menganggap ini bisa menguatkan karakter anak. Apakah itu betul apa salah? Nanti kita akan bahas. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau sebagai orang dewasa, maka kita memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa ya? Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Kita mencoba sebagai stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang biasa kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya bagaimana? Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Perlunya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, nah kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Oke, kita masuk ke disiplin, Bapak Ibu. Jadi pengertian disiplin di sini adalah, Bapak Ibu, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kita salah bagaimana kita mempunyai disiplin selama ini. Ketika kita bilang mendisiplinkan anak, bagaimana kita mengontrol anak, bagaimana kita melakukan sesuatu kepada anak, memerintah kepada orang lain, bukan kepada diri kita sendiri. Bagaimana dengan motivasi internal? Apa motivasi yang berasal dari diri kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Bagaimana tujuannya disiplin positif. Ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu pertama, kita membutuhkan cinta kasih atau merasa kita itu diterima. Kemudian butuh yang namanya penguasaan, butuh akan kesenangan, kemudian juga butuh akan kebebasan. Nah, kebutuhan kita ini bisa saja berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang tentu saja berbeda. Jadi kita lihat salah satu contoh kasus, Bapak Ibu.
Guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Berapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu berdasarkan teori motivasi tadi? Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa Agus melakukan itu? Pertama, dia meminta bekal makan siang mereka anak-anak itu dengan paksa. Oke, mungkin kalau kita diskusi akan terlalu lama, Bapak Ibu kita lihat saja di sini. Kemudian kalau jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia ambil makan siang temannya, kemudian temannya memperhatikan dia. Berarti Agus itu butuh cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Tetapi kalau jawaban Agus karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan dia, berarti Agus ini kebutuhannya adalah penguasaan. Apa itu penguasaan? Pengakuan atas kemampuan bahwa dia itu adalah orang kuat. Misalnya, dia itu ditakuti oleh temannya, berarti dia itu butuh pengakuan atas kemampuan dia. Tetapi kalau Agus merasa dia bosan dengan bekal yang dibawa ibunya selalu sama, berarti Agus itu butuh kebutuhan akan kebebasan. Diambil lauk temannya karena tiap hari makan mulut belauk aja. Diambil mungkin artinya ada ayam gitu ya. Jadi dia butuh akan kebebasan. Berarti anak itu bosan. Itu saja. Kalau anak bosan berarti dia akan membuat perilaku seperti ini. Nah, bagaimana cara kita bisa menerapkan disiplin positif dengan perilaku anak yang beragam berdasarkan teori motivasi ini, Bapak? Apabila jawaban Agus karena iseng, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti Agus butuh kesenangan. Senang dia kalau lihat orang susah, dia butuh kesenangan. Anak datang terlambat, masuk ke kelas, kebetulan Pak Jeb yang lagi ngajar pelajaran pendidikan agama Islam. Ya udah, kamu contoh, kamu keliling lapangan dulu tiga kali. Kemudian Pak Jeb dan 3 kali suruh masuk. Berarti Pak Jeb sebagai penghukum atau tidak? Sebagai penghukum. Atau misalnya anak itu terlambat, Pak Jeb suruh dia mencatat 1 halaman. Pak Jeb sebagai penghukum atau tidak? Sebagai penghukum. Oke, sebagai penghukum. Ya. Nanti kita akan bedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ya. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kemudian pembuat merasa bersalah. Apa contohnya pembuat merasa bersalah? Tolonglah, kalau kamu melakukan gini, dipanggil orang tuamu, bagaimana perasaan orang tua? Sebagai pemantau, berdasarkan aturan yang ada di sekolah kita, kamu lihat kita punya aturan akademik. Kalau kamu melakukan ini, kamu sudah melanggar ini. Kita selalu berdasarkan fakta dan data. Itu sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer nanti akan ada segitiga restitusi yang akan kita berada. Seharusnya kita berada pada posisi ketika anak mendisiplinkan atau disiplin positif ini kita terapkan adalah sebagai manajer. Kita akan jelaskan satu-satu Bapak Ibu, nanti videonya juga akan kita sampaikan. Oke, sebagai penghukum, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Membentak, menyalahkan anak, murid, meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau membuat merasa bersalah, sudah saya sampaikan tadi. Sebenarnya ada beberapa contoh, mudah-mudahan ada. Ini kalimatnya Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Berarti kita menganggap diri kita sebagai seorang pemukul. Ayolah lakukan demi ibu dengan bapak. Itu kita menganggap anak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti anak dikasih penghargaan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kita bukan dari kita yang memberikan solusi, tapi menanyakan kepada anak. Kira-kira kalau dia mau melakukan ini, solusinya apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh anak? Kamu selalu yang paling terakhir. Datang mungkin paling terakhir, mengumpulkan tugas yang paling terakhir. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu nanti akan membuat keyakinan keras kita bagaimana nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati itu bisa kita buat nanti bersama-sama. Jadi aturan-aturan itu nanti kita buat bukan namanya peraturan, tetapi adalah keyakinan kelas yang berangkat dari nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita, nanti kita kembangkan. Jadi tidak dalam bentuk negatif, tetapi dalam bentuk positif. Misalnya apa? Nilai-nilai kebajikan, saling menghormati dan menghargai, tadi sudah dibuat oleh guru. Itu keyakinan kelas. Ketika anak misalnya melanggar, kita kembalikan ke aturan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita atau nilai kebajikan yang hendak kita tuju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelas kita? Misalnya tentang keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti itu berhubungan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan membuat kesepakatan kelas kita Bapak Ibu. Di kelas kita, saya akan kasih contohnya nanti Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi ini, saya ingin bedakan namanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu biasanya secara langsung kita berikan. Kalau konsekuensi itu masih berhubungan dengan pelajaran. Misalnya begini, Pak Jeb sedang melakukan pelajaran olahraga. Anak terlantar, anak disuruh keliling lapangan 3 kali putaran. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Itu hukuman atau konsekuensi? Itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi masih berhubungan dengan pelajaran Pak Jeb sebagai guru olahraga? Ya, anak disuruh kelilingan hanya 3 kali, ya. Itu sebagai konsekuensi. Tapi Pak Jeb misalnya minta anak keliling lapangan 10 kali, itu sudah hukuman. Jadi kita harus bisa bedakan yang mana hukuman dan konsekuensi. Minimal posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang minimal posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Rosen dan contoh penerapannya. Minimal posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak perlu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa?
Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabuk, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak ketunjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa Kita mulai dari Bu Vera dulu. Menurut Bu Vera, dari komponen tadi, apa kira-kira pendapat Bu Vera? Kemudian bagaimana merefleksikan tentang diri Bu Vera sendiri? Itu aja yang terakhir. Posisi sebagai manajer. Ya. Kalau paling banyak kita ini yang mana kira-kira? Sepakat ya Bapak Ibu ya? Ya. Sepakat. Kita menyepakati itu, kita akan belajar bersama-sama. Kalau dari siapa? Bu Nurul, ada yang mau disampaikan? Silakan berefleksi sedikit Bu Nurul. Gabungan Sesuai situasi dan kondisi. di dalam menjalankan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini apa Bapak Ibu?
Mungkin kita bisa mulai dengan kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Kenapa? sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya. Misalnya, kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Waktu. Perlu didedikasikan waktu dan pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Masing dengan mengambil nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif itu loh, Pak. Itu kita sepakati dengan anak-anak bersama. Ya, jadi ketika nanti anak misalnya melanggar melakukan disiplin, kita kembalikan ke nilai-nilai keyakinan. Bapak Ibu, saya pengen kita mencoba mempraktekkan bagaimana menggunakan segitiga restitusi itu dengan kasus-kasus yang berbeda satu sama lain. Saya kebetulan punya 3 kasus, kita akan praktekkan.
Jadi Bapak Ibu, saat ini setelah ini nanti kita akan lanjutkan dengan suara makan siang. Bu, dengan penerapan segitiga restitusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.